Shalom adik-adik, sudah siap datang beribadah kepada Tuhan? Siapin dirinya ya. Ayo ikut ke Sasan, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitabnya ya. Kita duduk yang manis. Kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan sekedar menonton, tapi adik-adik harus tetap mengarahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan. Loh, adik-adik bertemu lagi dengan Kak Silvi. Shalom adik-adik. Kakak mau membagikan sesuatu nih. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tapi beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya, dan tetap fokus ketika firman Tuhan dibagikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di setiap ibadahnya kita. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau sebentar kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri yuk. Kita mau tes semangatnya lagi, oke? Oke. Let's get family, are you ready? Yes, we are ready. 1, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa, 3. menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Let's get. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu KASIH. Ikutin gerakan kakak ya. KASIH, 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 kasih KASIH. Adik-adik masih semangat kan? Kita muji Tuhan, oke? Oke. Kita mainkan lagu I Love You Jesus. Musik. I love you, Jesus. Deep down in my heart.
Mari siapkan hati. Kita naikkan lagu Di Telapak Tanganmu, tertulis nama kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan lagi ada yang bercanda. Sungguh-sungguh ya. Telapak tanganmu, tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Silakan katakan dari awal di telapak Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan selalu ku sembah di setiap nafasku. Nanti ikutin kakak Gideon berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Biarlah kau urapi Kau rapi kakak yang akan kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kami siap duduk diam Kami siap duduk diam hanya dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan Amin. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Hai adik-adik, shalom. Wah, adik-adik, kebetulan banget nih kita ketemu di video ini.
Coba adik-adik bantu kakak sebut. Nih, apa ini? Betul, botol minum. Botol minum juga sering hilang kan adik-adik di gereja. Ada apa lagi ya? Tadi kakak ketemu, tada! Kakak ketemu tas. Tas juga jadi salah satu barang yang sering ketinggalan nih di gereja. Ada lagi. Wah, tada! Apa ini? Betul, boneka. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, apa yang adik-adik rasain saat adik-adik kehilangan barang yang paling adik-adik sayang? Apa? Sedih, bener. Pasti ada perasaan sedih dan khawatir kalau adik-adik kehilangan suatu barang, apalagi barang itu adalah barang yang adik-adik suka, barang yang adik-adik sayang. Nah, kalau gitu, sekalian aja deh hari ini kakak mau bawain satu cerita buat adik-adik. Nah, oke adik-adik, sebelum kakak mulai ceritanya, kakak mau adik-adik duduk yang manis, boleh didampingi papa mama, dan jangan lupa siapkan Alkitab. Udah siap belum adik-adik? Kalau belum siapin Alkitabnya, kakak tunggu ya. Udah siap adik-adik? Coba yang udah siap. Blast Kids Family, are you ready? Masih kurang nih. Blast Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Ya, Alkitabnya kakak taruh dulu ya. Hari ini kakak mau bawain cerita tentang seorang gembala. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa? Gembala itu adalah seseorang yang memelihara domba. Pada suatu hari, ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Wah, banyak banget ya adik-adik, ada 100. Tapi adik-adik, gembala ini sayang sekali loh sama domba-dombanya. Saking sayangnya, bapak gembala ini hafal loh nama anak-anak dombanya masing-masing. Dia sebut namanya Kiko, Kibo, Juno, Blacky. Wah, dia hafal satu-satu adik-adik karena dia selalu memperhatikan dan menyayangi domba-dombanya. Suatu waktu, kawanan domba ini sedang makan dan diawasi oleh bapak gembala. Namun tiba-tiba, seekor domba yang bernama Kibo pergi meninggalkan teman-temannya karena ia melihat sesuatu. Ia terus berlari, dan akhirnya ia sadar bahwa ia telah tersesat. Ketika bapak gembala sedang menghitung domba-dombanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, 98, 99. Dombaku kan ada 100. Di mana yang satunya lagi ya? Coba ku hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97, 98, 99. Wah, aku tahu ini. Yang hilang pasti Kibo. Kibo nggak ada. nah adik-adik, kira-kira bapak gembala ini akan membiarkan satu dombanya hilang atau ia akan cari satu dombanya itu ya? Padahal kan dia masih punya 99 domba dan itu masih sangat banyak. Ternyata adik-adik, karena bapak gembala ini sangat sayang sama dombanya, ia mencari Kibo, satu domba yang hilang itu. Ia mulai mencari dan memanggil namanya. Kibo! Kibo! Ia mencari di padang rumput. Ia mencari di kebun sebelah. Kibo! Kibo! Bapak gembala ini terus mencari siang dan malam, dan ia berharap Kibo akan segera ditemukan. Kibo! Kibo! Ketika ia sedang lelah mencari, ia mendengar suara domba kesayangannya itu. Itu suara Kibo! Kibo! Wah, dia melihat Kibo sedang ada di atas bebatuan. Ia merasa sangat bingung. Ia pasti sudah tersesat selama ini. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan bapak gembala ini? Bapak gembala ini langsung lari dan memeluk dombanya itu.
Bapak Gembala ini sangat bersuka cita karena ia telah menemukan satu dombanya yang hilang. Nah, adik-adik, ternyata kisah Bapak Gembala yang tadi kakak ceritakan ada loh di Alkitab. Adik-adik nanti boleh baca sendiri atau minta bantu papa mama untuk bacakan buat adik-adik ya. Ceritanya ada di Matius 18 ayat 12 sampai 14 dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Tapi kak, apa sih maksudnya kakak cerita-cerita tentang domba ini? Emang ada hubungannya sama aku? Ada adik-adik, cerita Bapak Gembala ini sangat mirip sekali dengan ceritanya Tuhan Yesus. Cerita yang mana ya? Cerita Tuhan Yesus kan ada banyak. Cerita Tuhan Yesus yang menyelamatkan adik-adik. Lihat, bahagianya Bapak Gembala sama dengan bahagianya Tuhan Yesus ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Di sini, domba yang hilang itu adalah adik-adik sendiri. Emang aku hilang gimana, Kak? Aku kan ada di rumah tiap hari, aku gak hilang. Hilang dalam artian, ketika Tuhan Yesus bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, adik-adik terkadang melawan papa mama. Hilang ketika Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri, tapi adik-adik mencuri. Ketika papa mama bilang, hey Jono, jangan main gadget terus, jangan main handphone terus, kamu harus belajar. Tapi kamu main terus dan tidak belajar. Itu yang dimaksudkan dengan hilang adik-adik. Jadi ketika adik-adik mulai bandel, adik-adik mulai tidak mau datang ke gereja, bosan sekolah minggu, itu saatnya adik-adik hilang. Dan ketika adik-adik hilang, apakah Tuhan membiarkan? Tuhan itu seperti Bapak Gembala yang tadi. Walaupun cuma kehilangan satu, dia bakal cari. Dia bakal cari adik-adik, dia bakal peluk adik-adik, dan dia bakal bawa adik-adik pergi bersamanya. Adik-adik seneng gak kalau diselamatkan Tuhan Yesus? Seneng dong, kakak aja seneng banget karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus sudah selamatkan kita, apakah kita harus berdiam diri aja? Atau gimana ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus kasih tugas loh ke kita semua. Kasih tugas apa? Kasih tugas untuk memberitakan firman, untuk ajak teman-temannya, papa mamanya, opa omanya, om tante dan saudara semua yang belum kenal Tuhan Yesus untuk ikut dan percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa ya kira-kira? Yuk kita baca yuk sama-sama di Lukas 15 ayat 7. Udah dapat ya adik-adik? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Wah, keadaan di sorga ketika adik-adik berhasil membuat satu orang percaya sama Tuhan Yesus benar-benar kesukaan yang besar, benar-benar satu sukacita yang besar. Nah, adik-adik mau kan jadi kawan sekerja Allah yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya supaya bisa percaya sama Tuhan Yesus? Mau kan? Ah, maunya kurang kenceng nih, mau kan? Mau! Oke adik-adik, untuk menutup firman pada hari ini, kakak mau tunjukin satu video. Semoga satu video ini bisa menggambarkan bagaimana adik-adik harus bersikap ketika Tuhan sudah mencari dan Tuhan sudah menyelamatkan adik-adik. Tuhan sudah angkat adik-adik yang sedang tersesat seperti domba, dan adik-adik diselamatkan. Ketika adik-adik diselamatkan, adik-adik harus melakukan apa? Kita lihat video ini ya. Semuanya tetap duduk yang rapi, buka kupingnya, kita dengerin videonya. Adik-adik, ketika adik-adik sudah diselamatkan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus akan kasih adik-adik tugas untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Adik-adik akan mulai kasih tahu ke orang-orang kalau ada Tuhan Yesus yang sayang sekali sama manusia. Adik-adik akan kasih tahu kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Tapi saat adik-adik memberitakan kabar firman Tuhan, mungkin ada beberapa tantangan. Mungkin adik-adik akan dimarahin papa atau mama adik-adik kalau adik-adik datang ke gereja. Adik-adik akan diejek teman-teman karena adik-adik sering pergi ke gereja. Adik-adik akan melihat teman-teman adik-adik yang lebih memilih untuk pergi ke mall daripada sekolah minggu. Bahkan mungkin saat adik-adik beranjak dewasa, tantangannya akan semakin berat. Mungkin ada orang yang berani memberikan adik uang yang banyak supaya adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai mungkin adik-adik terpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kakak mau selalu ingatkan adik-adik kalau Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik. Makanya Tuhan Yesus mau selamatkan adik-adik. Dan Tuhan Yesus percaya kepada adik-adik untuk meneruskan berita keselamatan itu. Jadi, adik-adik harus tetap kuat. Dan adik-adik harus terus memberitakan kabar keselamatan itu. Walaupun kadang-kadang adik-adik lelah, adik-adik capek, diejek, dimarahin. Tapi adik-adik harus ingat Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Adik-adik harus tetap teguh dan setia mengiring Tuhan Yesus. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan tiba saatnya Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus akan lihat adik-adik tetap setia mengiring Tuhan. Adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus senang sekali melihatnya. Tuhan Yesus akan datang dan memeluk adik-adik. Tuhan Yesus akan bangga mempunyai anak seperti adik-adik yang bisa menjalankan tugasnya sampai akhir. Dan bisa tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semoga setelah menonton video yang tadi adik-adik semakin mengerti ya maksud dari firman hari ini. Nah, kakak mau menyampaikan dua hal yang paling penting dari cerita yang kakak ceritakan hari ini. Yang pertama, adik-adik ingat tadi kakak pernah bertanya apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik kehilangan barang yang adik-adik sayang? Sedih. Betul. Begitu juga Tuhan Yesus. Sebegitu sayangnya Tuhan Yesus sama adik-adik. Sampai kalau adik-adik hilang, kalau adik-adik bandel, kalau adik-adik nakal, Tuhan Yesus sangat sedih. Dan apa yang Ia lakukan? Ia turun ke dunia. Dia cari adik-adik satu persatu yang nakal. Dia angkat adik-adik dan dia selamatkan adik-adik di atas kayu salib.
karena Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Dan hal yang kedua, ketika adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus sayang adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus ajak teman-teman, ajak orang tua, ajak saudara semuanya untuk ikut percaya sama Tuhan Yesus. Benar. Nah, dua hal ini kakak harap adik-adik bisa ingat ya. Adik-adik, kita coba hafalkan ayat ini yuk, supaya firman yang ditaburkan bisa merema dalam kehidupan adik-adik. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mencari dan menyelamatkan kami yang hilang, sehingga kami beroleh hidup yang baru yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami juga mau belajar untuk menjadi saksi-Mu dimanapun. Kami mau menjadi penjangkau jiwa yang mau mengajak saudara kami, teman-teman kami untuk ikut percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah firman ini bisa selalu tertanam di hati anak-anak-Mu ya Bapa, dan biarlah mereka bisa selalu ingat dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang telah diselamatkan Tuhan Yesus katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur dan bersemangat di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhannya, sungguh memberkati ya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ajak papa mamanya untuk selalu berdoa. Ajak papa mamanya untuk baca Alkitab. Kita percaya mukjizat Tuhan nyata bagi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Kita percaya bahwa kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa wabah virus corona ini akan cepat berlalu. Mari kita mau sama-sama nyanyikan suatu pujian ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, ternyata tiada bercela. Jadikan aku siswa doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Indonesia bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini bangsa kami sedang menghadapi yang namanya virus corona. Kami berdoa biarlah virus corona ini segera berlalu dan Tuhan pulihkan bangsa kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Pak Pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatasi keadaan bangsa Indonesia saat ini. Berdoa juga untuk para medis diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan dalam merawat pasien. Berdoa juga biarlah Tuhan sembuhkan para pasien yang mengalami virus ini. Berdoa juga untuk Opa dan Oma selalu. Untuk Opa dan Oma diberi kesehatan dan perlindungan selalu. Berdoa untuk anak-anak jemaat gereja anak beserta kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing.
Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu selalu. Kami percaya rencanamu indah bagi bangsa kami. Dan pelindunganmu pun sempurna bagi hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya mujizatmu nyata bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah berdoa untuk bangsa Indonesia. Adik-adik, jangan bubar dulu ya. Kita mau dengarkan teman-teman kita membaca Alkitab Mazmur 91. Adik-adik yang di rumah juga ikutan membaca ya, dan mengimaninya. Sekarang saatnya kita baca Alkitab. Oke, tapi sebelum baca Alkitab, kita lihat terlebih dahulu yuk. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Ajarkan kami untuk bisa mengerti, merenungkan, dan melakukan seperti kehendak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhannya diambil dalam Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, kalian juga harus berdoa dan membaca Alkitab. Baca Mazmur 91. Jangan lupa ya, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan selalu. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah melihat dan mendengar teman-teman kita membaca Mazmur 91. Adik-adik yang di rumah juga harus mengikutinya ya. Setiap hari membaca Mazmur 91. Kita percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan selalu buat kehidupan kita. Adik-adik, yuk kita lihat teman kita yang akan persembahkan pujian berupa ayat hafalan. Teman-teman, saya Felis. Saya mau baca ayat hafalan. Mazmur 37 ayat 37 yang bunyinya adalah, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Terima kasih. Adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk menyanyi buat Tuhan,
untuk membaca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memberikan kesaksian dan ayat hafalan adik-adik, adik-adik bisa menghubungi Kak Salsa dan Kak Devina. Kita rindu, kita menjadi berkat buat teman-teman kita, buat keluarga kita, dan buat orang-orang yang di sekitar kita. Adik-adik harus tetap bersemangat dan selalu bersuka cita. Adik-adik, Kak Salsa punya kuis berhadiah nih. Bagi adik-adik yang ingin ikutan menjawab kuisnya, adik-adik bisa isi dan adik-adik bisa kumpulkan ke Kak Sansan. Jadi adik-adik, Kak Sansan tunggu ya jawaban kuisnya ya. Kak Sansan percaya pasti adik-adik bisa menjawab. Blast Kids Quiz, Lost and Found the Missing Words. Yuk, isi kotak yang kosong dengan huruf yang tersedia. Contohnya seperti ini adik-adik. Terdapat 5 kotak yang sudah terisi 3 huruf dan terdapat 2 huruf yang masih kosong. Adik-adik harus mengambil huruf tersebut di dalam kotak lingkaran berwarna putih. Nah, kira-kira apa ya jawaban yang pertama? Ya, betul, huruf E. Kemudian, kotak yang kedua, kira-kira apa ya jawabannya? Ya, betul, huruf U. Jadi bisa dilihat, Yesus. Nah, adik-adik, di setiap soalnya terdapat clue. Seperti ini, clue-nya adalah juru selamat manusia. Nah, apabila adik-adik sudah mengetahui jawabannya, adik-adik bisa simpan jawaban itu terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal yang pertama ya adik-adik. Terdapat 2 kotak yang adik-adik harus isi. Clue-nya adalah binatang yang bulunya putih seperti kawin wol. Apakah adik-adik sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu, disimpan dulu ya jawabannya. Soal nomor 2. Terdapat 2 kotak yang harus adik-adik harus isi. Clue-nya adalah anak pertama. Yang ketiga, terdapat 3 kotak yang harus adik-adik harus isi. Kira-kira apa ya isinya? Clue-nya adalah mengarahkan, menuntun, memimpin. Wah, cukup mudah ya adik-adik. Pasti adik-adik bisa mengisinya. Soal yang keempat, terdapat 2 kotak yang harus adik-adik isi. Kira-kira apa ya adik-adik? Jawabannya, pasti adik-adik bisa. Karena ini terkait dengan puji-pujian yang kita sudah naikkan. Clue-nya adalah sabar dan tidak pernah marah. Soal yang terakhir, yang kelima. Terdapat 2 kotak yang harus adik-adik isi. Clue-nya adalah ayah. Apakah adik-adik sudah bisa menjawab semuanya? Kalau adik-adik sudah bisa menjawab semuanya, jangan lupa untuk memberikan jawabannya ke Kak Sansan atau Kak Devina dengan format nama, kelas, dan cabang. Kemudian jawaban kuis sesuai dengan urutan soal. Bisa menghubungi melalui SMS atau WhatsApp ke Kak Sansan atau Kak Devina. Dan jangan lupa adik-adik, pemenang akan diumumkan melalui sosial media, Instagram dan Facebook Gereja Anak Blast Kids. Selamat mencoba! Adik-adik jangan bubar dulu ya, berikut pengumuman Gereja Anak Blast Kids. Gereja Anak Blast Kids 10 Mei 2020 akan dilakukan kembali secara online di YouTube Blast Kids ya adik-adik, dimulai jam 10 pagi. Yang kedua, doa dan puasa berantai masing-masing di rumah untuk PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis. Selama di rumah, adik-adik tetap disiplin dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Salah satunya adalah sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Kurangi aktivitas di luar rumah dan tetap berada di dalam rumah saja. Semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan dan kita sudah mendengar bahwa Tuhan adalah gembalaku, gembala adik-adik, gembala kita semua. Tuhan mencari yang hilang. Tuhan akan bawa pulang yang tersesat. Tuhan sangat mengenal domba-dombanya
dan domba-dombanya juga mengenal suara gembala. Bagaimana kita dapat mendengar suara gembala kita, Tuhan Yesus Kristus? Melalui baca firman dan berdoa. Kita harus mengadakan mezbah setiap hari. Ya adik-adik ya, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka kasih setianya akan terus melingkupi kita dan telinga kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa ya adik-adik ya. Angkat tanganmu dan tutup matanya. Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Bangkitlah, terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan turun atas hidup adik-adik. Roh Kudus akan menyertai adik-adik, memberikan hikmat, keberanian untuk bersaksi dimanapun adik-adik berada. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati orang tua adik-adik, memberikan kesejahteraan, memberikan damai sejahtera, dan adik-adik kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada kita, dan kita juga harus menuruti perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu langit dan menurunkan berkat-Nya atas kita. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik, dan Tuhan juga memberikan madu dari gunung Allah. Tuhan akan membuat padang gurun menjadi kolam air, dan tanah yang kering Tuhan ubah menjadi pancaran-pancaran air. Percayalah kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan akan pelihara kita seperti biji matanya dan sembunyikan kita dalam naungan sayap-Nya. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan mensejahterakan Indonesia, dan Tuhan akan menaruh keamanan yang berlimpah-limpah kepada Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu sekali lagi, dan terlebih Tuhan mereka dapat melayani generasi mereka dan generasi yang akan datang. Mereka adalah generasi-generasi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekian ibadah hari ini. Jangan lupa berdoa, Jangan lupa baca firman. jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.